Sebentar, saya share. Baik, kita masuk di pertemuan keenam, yaitu tentang mendesain website, yang mana eksplorasi UI UX, prinsip desain, layout, dan tipografi. Nah, bagian pertama kita masuk ke UI UX dasar. Nah, apa itu UI UX? UI itu user interface, adalah segala sesuatu yang dilihat oleh mata pengguna. Ini berkaitan dengan aspek visual seperti warna, bentuk tombol, jenis font, atau gambar produk yang menarik. Nah, fokusnya lebih ke estetika dan tampilan yang profesional untuk membangun kepercayaan pasien. Nah, kalau UX sendiri, yaitu user experience, adalah pengalaman atau perasaan pengguna saat menggunakan website. Apakah mudah mencari obat, contohnya, apakah proses bayarnya cepat. Nah, itu fokus utamanya adalah fungsionalitas, kemudahan navigasi, dan kenyamanan pengguna dalam berinteraksi. Nah, dapat kita lihat UI itu merupakan font, uh, warna, ataupun tampilan lah ya. Nah, sedangkan UX sendiri yaitu pengalaman atau perasaan pengguna terkait contoh letak tombol. Nah, kalau letak tombol itu masuknya ke UX. Nah, dari kecepatan saat kita mengklik, nah itu masuk ke UX. Nah, tapi bentuk dari tombolnya itu masuk ke UI. Nah, paham ya? UI itu lebih ke visualnya, sedangkan UX itu lebih ke fungsionalitas. Seperti itu. Nah, analoginya seperti ini. UI adalah desain label, pemilihan warna botol, dan tipografi keterangan dosis yang rapi. Nah, UX adalah seberapa mudah tutup botol dibuka oleh lansia, contohnya. Nah, artinya kemudahan dari pengguna. Nah, sedangkan UI, seperti saya jelaskan tadi, itu merupakan visual dari tutup botol itu sendiri. Nah, sebentar. Maaf, kita lanjut. Oke. Nah, elemen utama apa desain UI adalah layout. Nah, layout ini penempatan menu atau kategori obat dan bar pencarian agar terlihat terorganisir. Berarti adanya apa ya namanya? Layout itu
kontainer-kontainer, susunan-susunan seperti itu. Yang kedua, elemen visual, yaitu pemilihan warna yang mencerminkan kesehatan dan kebersihan. Nah, ini berkaitan sama obat ya. Nah, pemilihan warna yang mencerminkan kesehatan dan kebersihan. Nah, itu tergantung nih, misalnya teman-teman mau desain, eh, mana tahu kedepannya kan mau desain website untuk toko makanan. Nah, itu sesuaikan lagi lah dengan warna yang sesuai dengan makanan seperti itu. Yang ketiga, poin interaksi. Nah, di sini respon tombol saat diklik dan animasi halus saat menambahkan produk ke keranjang. Nah, itu adanya ini. Mungkin teman-teman juga pernah saat nge-scroll atau ngeklik ada animasi dari tombol tersebut. Nah, itu bagian dari UI juga. Nah, di sini mengapa UX penting bagi apotik? Yaitu poin pertama membangun kepercayaan. Nah, pasien enggan membeli obat di web yang terlihat berantakan dan sulit digunakan. Nah, kita juga gitu kan, buka website nih mau beli obat, tapi kita nyari tombol untuk belinya aja susah. Jadi kita kan agak malas seperti itu. Nah, poin yang kedua, kecepatan akses. Nah, dalam kondisi darurat, pasien harus bisa menemukan obat dengan sangat cepat tanpa bingung. Nah, artinya obat yang sudah kita kategorikan. Yang poin ketiga, aksesibilitas. Nah, website harus mudah dibaca oleh semua kalangan, termasuk lansia yang mungkin memiliki keterbatasan penglihatan. Nah, contohnya boleh teman-teman juga lihat di website Unaja, itu buka Unaja. Nah, di bawah itu, coba kita sama-sama lihat lagi. Unaja. Ya. Nah, di sini ada yang biru. Yang kelihatan nggak? Yang ini. Nah, menu aksesibilitas. Nah, ini yang mana adanya menu ini memudahkan yang mungkin memang ada kendala dengan penglihatan, bisa merubah kontras. Nah, seperti ini. Nah, di website sekarang ini sangat diperlukan. Yang mana website sekarang itu ramah disabilitas seperti itu. Nah, di poin keempat, konversi penjualan. Nah, proses check out yang lancar akan memastikan pasien menyelesaikan pembelian mereka. Nah, ini yang kita bahas tadi, terkait mungkin letak dari tombol pemesanan ataupun uh, apa keterangan-keterangan dari pesanan mereka itu sendiri. Bapak, izin Bapak, Farid hadir Pak, lagi di Oke, jalan oke. Pak. Oke, hati-hati Mas Farid. Nah, di poin kedua, kita masuk ke prinsip desain. Nah, prinsip simple. Nah, jangan membingungkan pasien. Nah, desain yang simpel berarti menghilangkan elemen-elemen yang tidak perlu. Hindari terlalu banyak banner iklan yang berkedip-kedip. Fokus mata pengguna pada hal terpenting. Yang pertama, pastinya bar pencarian obat dan kategori produk. Nah, ruang kosong atau white space membantu mata beristirahat dan membuat informasi lebih menonjol. Nah, di sini hindari terlalu banyak banner yang seperti gambar-gambar ini. Nah, kadang kita lihat juga nih di website itu banyak nih banner-banner yang jalan. Nah, itu juga eh, jangan terlalu banyak. Karena kenapa? Ngelut dari mungkin image dari banner itu sendiri kan juga lumayan berat. Apalagi kalau memang yang kapasitas dari banner itu lebih dari 1 MB seperti itu. Sehingga apa? Memperberat kinerja dari website teman-teman. Nah, yang selanjutnya informasi terbaca. Ah,
kejelasan adalah keamanan. Nah, dalam farmasi, salah satu baca informasi bisa berakibat salah baca informasi bisa berakibat fatal. Nah, pastikan nama obat, dosis, dan harga terlihat jelas. Gunakan ikon yang universal. Misalkan ikon keranjang untuk keranjang belanja, ikon kaca pembesar untuk di pencarian, di bar pencarian. Nah, itu teman-teman juga sering lihat di bar-bar pencarian ada yang kayak tombol ini ya, ikon kaca pembesar seperti itu. Serta berikan label obat keras atau obat bebas serta dengan kategori yang lain. Nah, selanjutnya hierarki visual. Nah, 80% pengguna suka scanning. Nah, pengguna web jarang membaca kata demi kata. Mereka memindai layar untuk mencari informasi penting. Nah, di sini gunakan ukuran teks yang berbeda, yang mana heading dan body untuk memandu mata mereka sendiri. Yang paling penting ke yang detail. Contohnya tombol beli sekarang harus memiliki warna yang kontras agar mudah ditemukan. Nah, misalkan websitenya warna hijau ini. Nah, jadi eh, yang cocok itu teman-teman sesuaikan untuk tombol yang sekiranya mudah untuk si pengunjung ini membeli. Nggak mungkin warna hijau ini juga kan, itu bisa membingungkan. Nah, otomatis untuk tombol pembelian atau tombol-tombol penting gunakan warna yang gunakan ukuran teks yang berbeda. Tombol juga harus berwarna kontras seperti itu. Nah, di bagian ketiga masuk ke layout toko online. Nah, ini ada yang kepotong. Eh, nah, struktur halaman utama atau home, kemarin kita juga sudah ini ya, terkait banner, hero section. Nah, di sini ada bar pencarian obat yang dominan seperti itu. Nah, kategori obat juga filter berdasarkan keluhan atau jenis obat. Nah, selanjutnya promo, promo dan edukasi, banner artikel kesehatan dan diskon, ataupun mungkin ada tanya jawab di bawahnya boleh juga gitu. Yang kedua halaman detail produk. Nah, informasi utama poin pertama adalah informasi utamanya, nama obat, gambar kemasan harus jelas, harga juga jelas, serta ketersediaan stok. Nah, pasien harus tahu apakah obat ini ready apa tidak, seperti itu. Yang kedua, informasi farmasi. Nah, di sini jelaskan deskripsi dari obat, komposisi dari obat, serta dosis, dan aturan pakai, dan efek samping dari obat tersebut. Nah, ini krusial untuk keamanan si pasien. Nah, selanjutnya alur pembelian. Nah, ataupun check out flow. Yang mana memudahkan si pengunjung website untuk cari obat itu di kolom search atau kategori. Nah, setelah itu masukkan ke keranjang. Nah, habis itu unggah resep kalau itu obat keras. Nah, berarti di sini teman-teman juga menyediakan satu tombol, satu form upload untuk unggah resep kalau itu berkaitan dengan obat keras. Nah, setelah itu baru terakhir ke pembayaran. Nah, pilih kurir dan layanan pesanan. Seperti inilah kira-kira alur pembelian. Nah, selanjutnya mobile responsive design. Nah, akses di mana saja. Nah, yang dimaksud di sini adalah sebagian besar pasien akan mengakses apotek online melalui smartphone mereka. Nah, harus fleksibel atau responsif, di mana
elemen web menyesuaikan ukuran layar ponsel tanpa merusak tampilan. Nah, ini penting. Karena kenapa? Kita hampir seluruh dunia itu 70% itu menggunakan apa? Handphone atau smartphone untuk mengakses website. Nah, artinya kita kalau mau membuat website harus mengutamakan yang pengguna smartphone terlebih dahulu. Nah, bagian keempat terakhir bagian warna dan tipografi. Nah, psikologi warna kesehatan. Nah, ini contoh ini saja. Nah, kalau ini saya juga kurang tahu ya terkait psikologi warna yang idealnya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa juga lihat di apa di website apa kemarin untuk melihat komposisi warna yang tepat untuk sebuah website. Nah, serta terakhir memilih font yang tepat. Nah, di sini teman-teman juga nanti bisa menyesuaikan lah dengan kebutuhan teman-teman. Nah, yang mana terkait penggunaan dengan smartphone, ukurannya jenis apa atau jaraknya berapa, tentu berbeda ya dengan penggunaan smartphone dengan PC ataupun laptop, itu pastinya berbeda. Nah, di situ teman-teman diminta untuk menyesuaikan seperti itu. Nah, kita lihat lebih kurangnya seperti ini. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak? Boleh, kalau ada yang mau bertanya. Bapak izin bertanya, Eh, kan pada saat misalnya di web nih Pak, kita belanja gitu kan, kita masukin keranjang. Misalnya contohnya Shopee. Nah itu kan dia Mhm, biasanya ada otomatis yang ngebales chat gitu loh Pak. Misalnya mhm, mhm, keranjang infoin barang ini masih dalam keranjang belum dibeli. Itu tuh apakah termasuk mhm. dalam bagian dari web atau kan orang sering nyebutnya bot ya Pak. Nah itu gimana itu Pak? Kalau terkait dengan apa eh, proses dari belanja itu sendiri, biasanya itu bagian dari web itu sendiri. Nah, tapi biasanya itu ada plugin-nya. Nah, mungkin plugin di terakhir nanti kita masuk pengenalan plugin. Nah, itu ada plugin sendiri. Nah, yang mengatur terkait itu. Nah, kalau di ini ya di WordPress. Nah, kalau di coding itu memang diatur semuanya seperti itu. Nah, tapi uh, sama sih sampai ke tahap pembayaran. Nah, tahap pembayaran juga itu biasanya pakai plugin kalau nggak salah saya. Soalnya saya belum pernah terlalu jauh membuat website terkait apa e-commerce di WordPress ya. Nah, eh, di sana juga menggunakan plugin eh, kayak Midtrans kalau nggak salah namanya. Midtrans, nah itu yang akan mengelola proses pembayaran. Nah, mulai dari keranjang nanti sampai ke ini eh, ke jenis pembayaran. Apakah itu transfer, QRIS, nah ataupun yang lain-lainnya seperti itu. Nah, tapi setelah selesai ke pembayaran, nah itu beda lagi nih plugin kalau di WordPress. Nah, itu ada lagi yang untuk mungkin untuk menentukan kurir seperti itu. Nah, itu ada lagi jenis apa? Gojek kah atau Maxim kah atau yang lainnya seperti itu. Itu ada lagi pluginnya. Nah, mungkin di minggu depan kita bahas itu. Oke. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Berdasarkan Boleh. pengalaman Bapak, tingkat kesulitan dalam pembuatan web itu biasanya di mana ya, Pak? Maksudnya tingkat kesulitan yang gimana?
Kan biasanya bikin web tuh kan tergantung konsumennya kan Pak mau dibuat kayak Mm, gimana. Nah itu biasanya kan macem-macem gitu Pak. Mau dibikin mm. yang unik-unik. Terus kalau misalkan kayak lagi ada flash sale atau gimana gitu Pak. Atau layoutnya yang lain gitu Pak. Berbeda ya kalau ngodingnya menggunakan apa WordPress ataupun kita ngoding sendiri. Nah itu berbeda. Nah soalnya nanya pengalaman saya kan terkait ini. Nah kalau di kita bahas coding dulu. Kalau di coding sendiri itu susahnya di logika. Nah logika misalkan kita nih buat satu halaman. Nah nanti contoh untuk memanggil kalau yang ini enak kalau WordPress tinggal kita pakai query looping ya yang kemarin kan. Nah, kalau di coding sendiri, nah itu tetap pakai looping juga, memanggil juga. Nah, tapi proses-proses untuk memanggil data-data apa saja, nah itu lumayan agak ribet. Nah, tapi kalau di WordPress sendiri, bagi saya, nah yang sulitnya itu mungkin lebih di keamanan. Nah, kenapa keamanan? CMS ini sifatnya open source ya, siapa saja bisa mengembangkannya itu, mengembangkan. Nah, di plugin itu sendiri itu tuh banyak yang plugin yang nggak jelas. Nah, yang mana di plugin itu mungkin banyak yang menaruh backdoor di belakang sehingga rentan website kita untuk diserang. Contohnya mungkin situs judi online seperti itu. Nah, tapi kalau di coding sendiri kita bisa menentukan tingkat keamanan seperti apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, kalau di sini karena kita pakai plugin yang sifatnya open source, nah itu sangat 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 harus ekstra untuk di apa? Di maintenance. Nah, apalagi kalau telat-telat kita update plugin, update dari WordPress-nya itu sendiri, nah itu sangat rentan seperti itu. Nah, kalau untuk desainnya sendiri, sekarang banyak website-website yang kita minta untuk dia ngedesain ataupun AI lah ya, desain terkait website apa tampilan website UI UX-nya. Nah, nanti kita tinggal mengikuti itu aja. Seperti itu. Dan kalau di coding pun sendiri itu enak juga. Ada juga website yang menyediakan seperti itu. Saat kita minta nih desain seperti ini kan, seperti A misalkan, dibikinlah semuanya di generate lah sampai tampilannya muncul. Nanti itu udah langsung otomatis coding. Jadi kita tinggal paste ke ini VS Code kita. Nah, tinggal kita menghubungkan dengan database, dengan logika-logika yang kita buat. Seperti itu. Sih. Berarti Pak untuk pembuatan WordPress sendiri yang selama ini kita pelajari dari pertemuan pertama itu bisa dibuat pakai AI ya Pak? bukan bukan dibuat pakai AI tapi AI ngebantu membuat UI UX-nya tampilan itu bisa. Tapi jadi Kita kayak hmm, blog gitu ya Pak? Blogspot iya gitu. ya, blog tapi kita kan bisa menyesuaikan nih di kita kan udah dapat gambaran nih bentuk tampilannya seperti apa. Nah tinggal kita implementasi di WordPress kita seperti itu. Hmm. Beda sama coding. Coding dia bisa buat, kita bisa fase. Nah, tapi kalau di WordPress nggak bisa karena sifatnya drag and drop kan seperti itu. Ada lagi? Oh iya, catat poin ya, Mbak Septi 10. Nanti kirim ke saya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya. Yang lain, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada,
karena mengingat kita apa kita banyak tinggal nih dibanding yang reguler. Nah, terkait penugasan juga baru satu ya kita. Nah, kemarin kita cuma diskusi. Nah, saya ada tugas nih buat teman-teman. Nanti boleh bantu diselesaikan. Nanti kirim ke link yang akan saya siapkan. Untuk batas waktunya Bapak, soalnya kan kasihan nih Pak yang kerja gitu Pak. Iya, ya. Nah, nanti kalau bisa kita hari Jumat ya. Sebelum hari Jumat kita ketemu tuh udah selesai. Karena kenapa? Sebelum minggu depan memang udah harus selesai kan? Waktu itu. Bapak mau nanya, berarti untuk sistem UTS teori dan prakteknya itu gimana Pak? Berarti yang kemarin itu, yang web itu untuk praktek gitu ya Pak? Kalau praktikum kita nggak ada UAS UTS. Yang ada UAS UTS cuman di yang teori. Oh, jadi Tapi nilainya diambil dari mana Pak? tetap nanti kita harus punya satu project. Nah, itu nanti inilah kalau di reguler apa? Sorry di JK nanti kita buat kelompok aja. Nah, nanti sampai memang selesai satu project seperti itu. Di praktikum ya. Nah, kalau di reguler mungkin saya minta satu mahasiswa satu project seperti itu. Nah, tapi kalau yang JK nanti per kelompok saja. Tapi nanti itu mungkin di minggu depan lah kita kita bahas di praktikum minggu depan. Nah, tapi tetap nilai yang teori juga pasti saya ini kan yang ada UAS UTS-nya di teori. Baik Pak. Ada lagi. Izin bertanya, untuk sistem UTS teori keterampilan komunikasi ini gimana, Pak? Eh, program web ini. mm, Maksudnya yang Sistem gimana nih? UTS-nya nanti kayak soal bisa Soal ya. aja. Soal aja. Saya kasih pilihan ganda Baik, Pak. dan waktu juga nanti fleksibel. Mungkin satu hari saya kasih teman-teman waktu untuk teman-teman menyelesaikan. Jadi kapan lagi nggak senggang, teman-teman bisa mengerjakan. Tidak harus serentak seperti itu. Kita mau pakai ini nggak? Mau pakai Save Exam Bro nggak? Susah nggak kira-kira, teman-teman? Pak, jangan Pak. Kasih yang susah-susah lah, Pak. Nggak susah. Soalnya tetap sama. Cuman Save Exam Bro kita nggak bisa buka tab lain. Jadi fokus di ujian gitu. Dan juga harus pakai laptop sih. Yang main Iya. waktunya sih, Pak. Pak izin Nah, ya Salah, Pak. setuju Pak. Yang udah yang aplikasi yang gampang, ya, Pak. Oh, siap, siap. Oke, oke. Harap Pak maklum izin ya, Pak. Siap. Oke, oke. izin Ada bertanya lagi? Pak. Ya? Kan kayak mana ya? Kan ada gak sih Pak salah satu web tuh kadang yang bagian UX-nya itu tuh nggak berfungsi itu berarti emang Hmm. UX-nya itu eh nggak berfungsi dengan baik atau gimana Pak? Kan katanya tadi Contoh, kalau itu kan untuk mempermudah gitu kan Pak. Tapi UX ada ya. ya itu kadang Mhm. ada nggak bisa kayak nggak bisa mempermudah itu gimana itu Pak? Nggak bisa diklik atau nggak bisa gimana? Iya, kayak nggak bisa pindah gitu. Nah, itu kondisinya bisa eh, kita nggak tahu ya websitenya itu dibuat menggunakan WordPress atau coding. Nah, kalau coding itu sendiri biasanya bisa jadi script dari JavaScript. Nah, kalau di coding sendiri itu ada JavaScript yang membuat UX tombolnya itu tadi itu punya animasi ataupun mengarah ke mungkin mau ke selanjutnya gitu kan. Nah, itu nggak bisa digunakan. Nah, itu bisa jadi script JavaScript atau yang berkaitan dengan database. Nah, itu banyak kondisi terkait tombol seperti itu.
Kalau kayak gitu itu bisa diperbaiki gitu ya, Pak? Bisa, semuanya bisa diperbaiki. Terkecuali memang em, tombol itu dilogikakan teman-teman tidak bisa lanjut sebelum menyelesaikan poin-poin yang ada. Nah, contoh lah teman-teman dari apa teman-teman yang mau wisuda di Unaja, nah mereka kan sebelum menyelesaikan poin-poin bebas pustaka dan yang lainnya, nah mereka itu tidak bisa lanjut, tidak bisa klik untuk ke menu selanjutnya, ke halaman selanjutnya, karena memang harus ada menyelesaikan poin-poin yang telah ditentukan seperti itu. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, 10 poin. Ayo, nambah-nambah poin nih. Nambah-nambah poin mau UTS. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, mau bertanya, Pak. Dari kemarin penasaran. Ada nggak, Hmm, Pak, cara supaya web kita itu selalu muncul paling atas? itu berkaitan kalau di ini sendiri di WordPress sendiri ada plugin juga untuk SEO, search engine optimasi. Nah, tapi sekarang ini udah balik, Mbak. Baliknya kenapa? Orang mencari sesuatu itu nggak lagi di Google, tapi di AI. Nah, eh, termasuk kita sendiri, nyari apa-apa kan udah langsung ke AI. Nyari misalkan apotek terdekat, kita langsung ke AI, udah nggak nyari di Google lagi, seperti itu. Nah, tapi kalau di WordPress sendiri, saya belum tahu ada plugin yang untuk bisa membaca eh, apa AI itu sendiri. Arti kata supaya AI itu bisa ngebaca ya. Nah, kalau di Google sendiri ada pluginnya seperti itu. Nah, tapi supaya selalu muncul di paling atas, pastinya visitor juga sangat diperlukan. Nah, pengunjung, maksudnya pengunjung di website kita. Semakin banyak pengunjung, nah semakin mudah Google untuk mencari website kita. Seperti itu. Nggak perlu kata kunci khusus gitu ya, Pak ya? Sesuai Perlu, kriteria. perlu. Kata kunci perlu. Nah, makanya di website sendiri ada heading. Nah, heading itu sangat apa? Sangat menentukan penggunaan H1, H2. Nah, itu berpengaruh untuk menentukan SEO. Misal contoh dari berita sendiri. Kita contohkan dari berita sendiri. Nah, misal kalau kita mau membuat website apotik A misalkan selalu muncul di paling atas, kita bikin di setiap berita nih kita pakai apotik A terbaik di kota Jambi. Nah, setiap berita kita masukin itu, jadi Google itu ngebaca itu. Saat orang mencari website terbaik di kota Jambi, muncullah website kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, catat juga Mbak ya, 10 poin. Ada lagi? Bapak izin bertanya, Bapak. Ya. Untuk kebanyakan web-web besar kayak web berita gitu, nah Pak, yang kayak Hmm. Kompas atau web berita yang lain, itu kebanyakan pembuatannya itu pakai coding atau kayak aplikasi tersendiri, Pak? Kompas kita cari dulu ya. Bisa kita lihat. Kompas.com.
Saya share dulu. Oke, muncul ya website Kompas. Muncul nggak di teman-teman? Muncul, Pak. Pak. Bentar, masih loading. Nah, kita bisa lihat si Kompas ini menggunakan apa. Masih loading. Hmm, WP. Kayaknya WordPress ini menggunakan WordPress. Nah, kelihatan. Kelihatan ya, Kelihatan. WP. Nah, WordPress. WP. Nah, ada banyak WP nih. Nah, WP. Nah, aset Kompas, WP. Nah, WordPress. Kita coba lihat di sini. Oh, nggak muncul. Dia menggunakan CMS apa? Biasanya muncul nih di paling atas. Dia menggunakan apa? CMS apa? Kalaupun dia pakai CMS. Di sini juga udah kelihatan kok. Dia menggunakan WordPress. Ini WP. Nah, dia menyimpan foto di sini. Di data 2017 WP. Nah, WordPress semua ini. Ada contoh lain lagi? Apa contoh? Berita. Kalau yang CNN Indonesia, Pak, itu web juga untuk berita. CNN ya. Coba kita lihat. CNN. Oke. Jaringan ini. Berapa? Nah, jaringannya berapa? Coba cari di sini. Ada WP-nya nggak? Oke. Kayaknya ini bukan WordPress. Nah, ada WP, WP.
yang berkaitan sama asetnya nggak ada. Teknologinya apa? Nah, juga tidak memunculkan dia menggunakan apa. Di sini juga tidak dimunculkan. Jaringan saya mungkin masih loading, dia nggak bisa ngeload. Nah, di sini bisa kita lihat dia menggunakan apa seperti itu. Nah, contoh website Unaja nih menggunakan apa. Nah, di sini juga mungkin jaringan saya, di sini juga tidak dimunculkan. Si Unaja ini dibuat menggunakan apa. Nah, di sini saya menggunakan bahasa PHP, framework Laravel, tapi tidak muncul. Nah, bisa jadi jaringan sih. Biasanya muncul kalau biasanya. Nah, yang muncul hanya server yang saya web server yang saya gunakan, Nginx seperti itu. Dari penggunaan CMS sendiri itu banyak juga untuk portal-portal berita, apalagi yang berita-berita kayak di daerah, eh, kayak apa ya, kalau di daerah, berita-berita di daerah banyaklah berita-berita biasanya itu menggunakan WordPress yang udah jadi, template-nya satu. Nah, nanti tinggal menyesuaikan dengan database sendiri. Itu. Ada lagi? Boleh Mbak, Mbak Septi dibantu poin tadi? Bapak, kalau mau nanya Pak, Ya. itu kan kalau misalnya kami nih Pak pernah kan mau cari jurnal atau artikel, nah itu misalnya di salah satu website itu muncul tulisan yang not found 404 itu nah Pak. Nah itu tuh Mm-mm. sebenarnya yang terjadi itu dari kitonya atau dari websitenya Pak. Terus ada nggak sih Pak cara ngatasinnya? Kadang kan kalau mau cari jurnal tuh kan kita udah klop tuh Pak sama jurnalnya, tapi ternyata muncul tulisan kayak gitu Pak. Tunggu. Oke, kita sama-sama baca nih. Saya share lagi. 404 ya. Iya Pak. Nah, setiap kode itu mempunyai arti semua. Nah, 404 ini adalah kode status HTTPE yang berarti server dapat dihubungi namun halaman atau berkas yang diminta tidak ditemukan. Nah, ini biasanya berkaitan sama database. Oke, kecuali errornya 500. Nah, error 500 itu kontennya itunya memang tidak ada halaman. Tapi tetap ini berhubungan dengan server semua. Karena website kita ditaruh di server, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, makasih Bapak. Oke, poin juga ya. Ya, Bapak Bapak. mau bertanya sedikit lagi, boleh? Oke, boleh. Banyak juga tidak Kalau apa-apa. kalau misalkan kan kadang tuh ada juga tuh Pak link kayak link jurnal gitu kan, terus kita klik, Mhm. terus kayak ada muncul kayak link ini berbahaya. Nah, itu tuh gimana tuh Pak? Mhm. Ah, itu defend dari dari Windows kita kalau kita pakai Windows ya. Itu tuh settingan dari protect dari Windows kita menyatakan link itu berbahaya. Nah, itu terserah kita mau buka lagi apa tidak, ya kan?
Nah, tapi terkait berbahaya atau tidaknya itu memang harus kita lihat. Nah, apalagi banyak nih contoh kemarin tuh eh, orang tua dari teman saya sendiri. Nah, maklum lah orang ini udah berumur, udah pensiun. Nah, beliau itu buka ini kayak undangan PDF. Nah, Iya pas Pak, dibuka, iya iya nah iya. apa Itu ada yang kesedot dananya kita gitu nggak sih Pak? gimana? Ada yang kesedot kayak atau Iya, apa dana di kita ATM nggak tahu gitu. nih. Kita nggak tahu setiap kode apa link yang atau halaman yang kita buka di belakangnya itu ada kode yang nggak kelihatan. Nah, contohnya saja seperti ini. Teman-teman eh, mengajukan sesuatu misalnya kan, mengajukan sesuatu eh, eh, pembelian lah kita anggap di pembelian. Nah, teman-teman biasanya itu ada menyetujui, menyetujui yang centang, ya kan? Anda menyetujui persyaratan bla 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 kayak gitu kan? Nah, kita kalau tidak centang itu kita nggak bisa lanjut untuk proses. Nah, saat kita mencentang itu dan kita kirim, nah yang kita lihat itu biasa saja, tapi di belakang itu bisa jadi ada coding yang memang ditaruh yang mana orang itu bisa ngasih successful device mereka digunakan oleh yang punya aplikasi. Paham nggak? Paham Pak, itu kayak hack gitu kan Pak? Ya, nah itu salah satu ini hack lah, jenis hack. Nah, kita kayak contoh nih banyak yang pinjol-pinjol, kasus-kasus pinjol. Kadang-kadang fotonya udah tersebar, walaupun memang kalau pinjol itu ada yang fotonya kan. Nah, ada yang kasusnya si orang-orang itu bisa ngebuka HP si yang peminjam nih untuk ngancam gitu kan. Nah, untuk ngancam. Nah, saat dia menyetujui persetujuan itu, di belakang itu ada kode-kode memang yang sudah dirancang untuk ngasih akses ke si perusahaan ini untuk akses bebas di handphone yang bersangkutan. Hanya saja kita nggak tahu karena UI UX-nya nggak ada. Cuma ada kita menyetujui persyaratan-persyaratan yang biasa-biasa. Nah, tapi di belakangnya itu ada kode yang memang dikhususkan kita menyetujui orang itu menggunakan device kita sepenuhnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak untuk kita tahu, itu gimana tuh Pak? Kayak kita biar terhindar gitu. Terhindar dari ini ya. Nah, kita harus itu banyak inilah banyak yang harus kita tengok. Nah, contohnya saja lah, contoh kecil yang PDF. Nah, PDF itu penulisan PDF itu berbeda. Kadang kita lengah. Nah, kalau ada ekstensi PDF nian, itu kalau nggak salah saya kecil. PDF-nya kecil, titik PDF kecil. PDF. Nah, iya kecil. Nah, kalau PDF P-nya besar, nah kita perlu curiga seperti itu. Nah, penulisan-penulisan seperti itu, ekstensi-ekstensi seperti itu kita harus sedikit mengerti. Nah, ada juga yang exe kadang. Nah, itu perlu juga diwaspadai. Yang format-format, yang apalagi yang jarang-jarang kita tahu seperti itu. Berarti pinter-pinter ya Pak mereka. Pastinya orang itu pintar-pintar. Karena terkadang kita juga lengah, ya kan? Sama kayak formatnya PDF. Kita nggak merhatiin juga P-nya besar apa P kecil. Kadang kalau udah PDF-nya aman, kita langsung klik. Nah, rupa-rupanya PDF P-nya besar atau PDF semuanya besar. Pak, dan juga ada pernah kami tuh kami tuh dapat file PDF gitu kan. Terus pas udah diunduh itu, terus ada tulisan PDF itu berbahaya itu sama juga ya Pak kasusnya sama kayak gitu. Nah, itu tidak selalu juga. Sama kayak link itu tidak selalu. Tapi itu hanya ini pertahanan dari dari device kita sendiri. Nah, kadang kita itu linknya itu tidak terdaftar. Contohnya gini,
link teman-teman tahulah HTTP ya kan? HTTP, HTTPS. Nah, kalau linknya HTTP itu dianggap berbahaya sama Google. Nah, kalau HTTPS tidak. Nah, tapi tidak selalu yang HTTP itu berbahaya. Nah, seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Coba kita kasih contoh. Nah, saya share sebentar ya. Kita sebentar biar tahu. Nah, masuk ya di sini. Nah, ini website kita, website Unaja kan. Nah, di sini ada 146 indikasi berbahaya. Kenapa dia berbahaya? Karena di sini ada HTTP ini Amazon ini. Nah, padahal ini bukan file bahaya, yang mana HTTP ini kita juga yang punya. Jadi server untuk penyimpanan gambar kita pisahkan. Nah, tapi bentuknya memang HTTP, nggak kita daftarkan SSL-nya, sertifikat HTTPS-nya, sehingga dengan Google dianggap ini berbahaya. Nah, makanya itu juga teman-teman kadang ngebuka link yang dia HTTP, padahal bisa jadi filenya tidak berbahaya, karena dia menganggap HTTP dari Windows sendiri itu menganggap berbahaya. Nah, itu dikasih pilihan lagi ke kita kan, mau kita buka apa tidak, seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, catat. Catat Mbak Setia. Berarti nambah 10 poin ya, Pak? Ya, tambah 5. Oke, 15. Bapak. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, boleh dibantu screenshot. Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini kita sudahi. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita lanjut di hari Jumat ya, pagi sebentar. Nah, untuk apa? Ngepas pertemuan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak. Terima kasih.